Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, hari ini kita berbicara tentang iman. Iman adalah satu hal yang paling pokok di dalam kehidupan seseorang. Memang dia tidak terindra, dia tidak kelihatan. Dia ada di dalam sanubari manusia. Tapi justru yang di dalam itulah yang menggerakkan manusia. Dialah faktor pendorong bagi baik buruknya seseorang. Iman dikatakan adalah satu hal yang diyakini oleh hati nurani, kemudian dia dikeluarkan lewat lisan, dan diejawantahkan lewat perbuatan. Dia tasdikun bil qalb, dia dibenarkan dengan hati, dan tidak boleh ada dalam keimanan itu keraguan-raguan. Iman itu mensyaratkan keyakinan yang mutlak. Dan disinilah uniknya, kita harus meyakini hal-hal yang memang gaib. Al-Quran pertama kali bicara tentang iman di pembukaan surah Baqarah, dikatakan allazina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan kalau kita melihat struktur rukun iman kita, memang kebanyakan di antaranya adalah gaib. Dari 6 yang harus kita imani sebagai kaum muslimin atau kaum mukminin, sebagian besarnya adalah gaib. Allah jelas tidak terindra oleh kita. Kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mampu melihat tanda-tanda kebesarannya saja di dunia. Kita disuruh beriman kepada malaikat. Malaikat juga tidak dapat kita indrai. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita tahu kehadirannya, tidak tahu kita bentuknya. Iman kepada Quran, mungkin inilah yang wujud ya. Al-Quran itu ada di depan kita. Mushafnya ada. Iman kepada Rasul, Rasul juga wujud. Tapi bagi kita, umat yang di akhir zaman, Rasul itu juga gaib karena sudah berlalu, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keharibaannya. Begitu pula iman kepada hari kiamat dan iman kepada takdir. Semuanya itu adalah hal-hal gaib. Oleh sebab itu, keimanan itu memang menuntut keyakinan yang mantap. Lalu di atas keyakinan yang kokoh itulah semuanya akan dibangun, baik ibadah, akhlak yang berujung kepada perwujudan kita menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang bertakwa. Iman pula harus diikrarkan dengan lisan kita. Karena tidak boleh apa yang ada di dalam hati itu berbeda dengan apa yang ada di mulut. Orang-orang yang berbeda perkataannya dengan apa yang di dalam hatinya, di luarnya baik, dalam kata-katanya itu indah, tapi di hatinya mengandung kebusukan, di dalam agama Islam disebut sebagai orang munafik. Mereka tidak betul-betul beriman, tapi dia menampakkan keimanannya hanya untuk mencari manfaat. Mungkin ya di tengah-tengah. Mayoritas orang Islam akan lebih mudah bergaul, bersosialisasi, berbisnis, mencapai kedudukan-kedudukan sosial politik di tengah masyarakat dengan memproklamirkan diri sebagai orang Islam. Tapi di dalam hatinya sendiri, dia sebenarnya tidak begitu nyambung dengan agama ini. Nah, ini mesti kita hindari. Jadi kita harus melakukan sinkronisasi antara hati kita dengan lidah kita. Dan lebih penting lagi, iman itu menuntut pembuktian. Dibuktikan lewat apa? Lewat perbuatan, lewat kesediaan kita untuk mengikuti dan menerima segala konsekuensi-konsekuensi keimanan kita. Bahwa kalau kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala, kita mesti mengikuti syariatnya. Bahwa kalau memang kita beriman kepada Rasulullah SAW, kita jalani sunnahnya. Kita terima apa-apa saja yang diperintahkan, dan kita menerima juga bahwa dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, melarang sesuatu yang mungkin sesuatu itu kita suka. Maka disebutkan oleh Nabi, tidak cukup beriman satu orang di antara engkau. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Sampai hawa nafsunya, sampai kemauan-kemauannya mampu dia tundukkan di depan apa-apa yang aku datang dengannya, yakni di depan syariat, di depan aturan-aturan Tuhan. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, dengan iman yang kokoh itulah maka seseorang akan bertindak dengan baik. Dengan iman yang kokoh itulah dia tidak memerlukan kontrol dari luar. Bukan itu konsideran utama bagi kebaikan tindakannya. Tindak tanduknya akan baik karena kontrol dari keyakinannya itu sendiri. Dia yakin Allah melihat, malaikat mencatat. Semua hal ini telah diajarkan oleh Nabi. Termaktub di dalam kitab bahwa nanti akan ada hari kiamat dengan segala rentetan-rentetan hisabnya. Dan kita akan menerima takdir kita di hari akhir nanti sebagai penduduk surga atau neraka. Itu cukup menjadi
pembatas diri, menjadi kontrol bagi seseorang. Jadi self controlnya berbasis kepada keyakinan, bukan kepada aturan-aturan, bukan kepada pengawasan-pengawasan eksternal dari orang lain yang itu bisa ditipu-tipu, bisa diakali. Sebab itulah, kalau iman terpatri di dalam jiwa, akan lahirlah orang-orang yang amanah. Amanah. Dan orang-orang yang amanah inilah yang akan membuat dunia menjadi aman. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan iman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keyakinan yang kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.